Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ivan Guntara, NPM 217002041. Oke, pada video kali ini saya akan melakukan eh, penjelasan dan juga simulasi terkait tugas mata kuliah PLC menggunakan software Machine Expert dari Schneider. Adapun untuk tugasnya sendiri yaitu sebagai berikut. Nah, pada tugas PLC kali ini, untuk tugasnya yaitu sistem parkir otomatis di lokasi di mana di gambar terilustrasikan ada dua buah parkiran, kemudian ada dua pintu yaitu pintu masuk dan juga keluar, kemudian ada beberapa sensor yaitu ada 4 sensor, yang hijau dan juga yang merah. Untuk yang hijau itu untuk mendeteksi terkait kedatangan dari mobilnya sendiri, dan untuk yang merah itu untuk keluar dari motornya sendiri ataupun mobil. Nah, di sini pada panel utama yang ini itu ada beberapa indikator lampu. Untuk lampu hijau itu run, kemudian lampu kuning itu standby, lampu merah untuk emergency. Kemudian di panel manual itu ada lampu hijau sebagai indikator bahwa posisi gerbang terbuka, kemudian ada lampu kuning yaitu menandakan posisi gerbang tertutup. Nah, kemudian di yang tadi disebutkan itu ada sensor, di mana untuk sensor itu yang tadi saya sebutkan untuk sensor satu yaitu yang hijau yaitu sebagai sensor incoming kendaraan, kemudian yang merah itu untuk sensor outgoing kendaraan. Nah, kemudian ada catatan juga bahwasanya di CNAMI ada dibikin atau dibuat semenarik mungkin dan seestetik mungkin, kemudian gunakan animasi, kemudian ketiga kapasitas parkiran wajib menggunakan numbering display, animasi dan level meter, dan setiap timer diwajibkan menggunakan numbering display, diperbolehkan menggunakan pop-up atau tambahan nilai. Nah, untuk perintahnya bisa dilihat di mana untuk uh, perintahnya pada intinya itu untuk studi kasusnya yaitu ketika posisi standby maka sistem tidak akan bekerja dan panel manual bisa digunakan serta lampu kuning menyala. Kemudian ketika posisi emergency maka semua sistem mati, mau itu bagian otomatis ataupun bagian manual, dengan lampu merah saja menyala dengan circle flip flop atau hidup menyala. Kemudian ketika PB start ditekan, maka sistem otomatis akan berjalan dan sistem manual tidak akan berjalan meskipun PB-nya ditekan hingga tombol stop ditekan dan di start lampu hijau pada panel utama menyala. Nah, di sini ada proses otomatis, eh, mungkin ada 9 langkah ataupun perintah, di mana ketika PB start pada panel utama, maka sistem otomatis akan berjalan. Kedua, sistem parkiran memiliki kapasitas maksimal total 10 buah kendaraan. Kemudian ketiga, pada bagian masuk ketika sensor incoming terdeteksi, maka timer akan menyala selama 2 detik, lalu gerbang akan terbuka. Keempat, ketika sensor outgoing terdeteksi, maka gerbang tidak akan langsung menutup hingga kendaraan telah selesai melewati sensor tersebut dan tambahkan timer selama 2 detik, baru gerbang akan menutup. Yang kelima, proses 3-4 berlaku juga pada bagian keluar parkiran. Yang keenam, proses 1-5 berlaku juga pada parkiran yang lainnya. Yang ketujuh, ketika salah satu kapasitas parkiran sudah penuh, maka gerbang masuk tidak akan terbuka sampai kendaraan dahulu yang keluar. Yang kedelapan, maksimal kendaraan yang bisa ditampung pada masing-masing parkiran maksimal berjumlah 10 buah. Yang 9.7-8 berlaku pada parkiran yang satunya lagi. Nah, adapun untuk proses manualnya sendiri yaitu satu, ketika posisi standby maka proses manual bisa digunakan, dan ketika posisi running maka proses manual tidak bisa digunakan meskipun tombol buka maupun tombol tutup ditekan. Setiap gerbang memiliki masing-masing lampu indikator dan push button untuk membuka dan menutup gerbang. Ketika gerbang terbuka maka lampu akan menyala dan gerbang tertutup maka lampu akan mati.
3. Maksimal kendaraan yang bisa ditampung di masing-masing parkiran maksimal berjumlah 10 kendaraan. Yang keempat, ketika kapasitas parkiran sudah maksimal, maka gerbang tidak akan terbuka meskipun menekan tombol buka hingga ada satu kendaraan yang keluar. Nah, begitu untuk terkait perintah penugasan sistem parkiran otomatis 2 lokasi. Nah, untuk selanjutnya itu penjelasan mengenai diagram ladder. Nah, untuk diagram laddernya sendiri telah saya buat sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit di mana di sini ada uh, tombol start. Tombol start ini digunakan untuk menyalakan sistem atau menyalakan sistem untuk bisa menyalakan secara manual dan untuk otomatisnya tidak bisa digunakan. Nah, ini untuk sistem emergency yaitu digunakan untuk ketika adanya suatu gangguan. Kemudian ini untuk proses parkiran 1. Nah, di sini untuk sistem outgoing parkiran 1 yang satu ada ingoing dan juga yang satunya lagi ada outgoing. Nah, ini sama. Nah, ini untuk pencacahan atau ketika masuk dan keluarnya mobil itu nanti akan terhitung oleh counter ini. Kemudian ini untuk parkiran 2 untuk sistem mendeteksi masuk dan keluarnya dari mobil. Nah, di sini untuk mendeteksi keluarnya mobil. Nah, di sini untuk menghitung jumlah mobil yang masuk dan keluarnya. Nah, di sini yaitu sistem pengendali untuk secara manual, baik masuk maupun keluar. Oke, kita langsung saja ke simulasinya. Launch simulator. Oke, untuk yang pertama itu ketika posisi standby. Di sini untuk lampu standby itu langsung menyala. Dan ketika standby nyala berarti untuk sistem manual itu langsung bisa dioperasikan. Nah, di sini coba kita simulasikan. Oke, ketika di running, nah di sini akan mendeteksi 1, 2, ada jeda 2 detik, baru gerbang masuk akan menyala.
Nah, kemudian ada jeda 2 detik, ketika mendeteksi bahwasanya mobil keluar, maka untuk gerbang sendiri akan menutup. Nah, di sini, mohon maaf untuk ini tuh, jadi ada jeda ketika 2 detik kemudian menutup kembali. Nah, di sini gerbang yang di sebelah keluar, ketika mobil terdeteksi akan keluar, maka gerbang membuka, kemudian, ketika mobil sudah melewati, maka, eee, si gerbang tersebut akan, menutup kembali. Nah, di sini, sebagai indikator, pengkontraan atau penghitungan dari si mobil yang masuk dan keluar. Jika sudah, berulang sampai 10 kali, eee, ataupun sudah penuh, maka parkiran tersebut tidak bisa digunakan lagi sebelum ada yang keluar. Begitupun dengan parkiran 2 sama sistemnya, eee, seperti itu. Kemudian untuk yang manual, kita harus matikan terlebih dahulu untuk yang sistem otomatisnya. Oke. Ya, mungkin demikian, penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dalam penyampaian ataupun penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.